Bagaimana ketika itu bisa tiba-tiba dituduh membunuh orang? Itu saya ada acara di Parung Panjang. Habis dari acara malam itu, paginya kami net mau tidur di kolong jembatan Cipulir. Pas udah nyampe jembatan Cipulir, saya ke kolong, saya ngeliat kayak ada sesuatu di pojokan. Lalu saya deketin, gak nyampe jarak 5 meter, saya lihat itu udah banyak luka. Udah tuh, saya nggak tahu. Dikeplakan sama polisi, udah kamu ngaku aja, teman kamu yang lain udah pada ngaku. Bener pak, saya nggak ngelakuin pak. Biar nggak disiksa lagi gitu, biar selesai aja dari tempat ini gitu. Ya udah, akhirnya saya ngaku, iya pak saya mukul pak. Nah gitu dong dari tadi, kata polisinya gitu. Saya ngebunuh dari mana? Saya nggak ngebunuh. Kata polisi itu yang tadi pagi di kolong jembatan ada korban banyak tusukan, kamu kan yang ngebunuh. Lalu saya bilang begini, kak, saya kagak ngebunuh pak, saya nolongin, saya beli nakua, saya ngebunuh gimana? Kok saya ngebunuh, orang saya nolongin kok. Baik, dan teman-teman adik-adik ini kan didampingi oleh LBH Jakarta ya. Iya. Terima kasih juga sudah membela adik-adik ini LBH Jakarta. Upaya hukum yang dilakukan sampai kemudian akhirnya MA memutuskan mereka tidak bersalah. Kasus-kasus pengamen Cipulir ini didampingi oleh Lembaga Bantuan Hukum Jakarta hingga akhirnya pada putusan paling terakhir anak-anak pengamen Cipulir ini dimenangkan dan dinyatakan tidak terbukti bersalah. Terutama karena ada pengakuan pelaku sesungguhnya yang kemudian mengaku bahwa yang membunuh korban adalah dia, begitu kan ya? Betul. Kita bawa ke Polda Metro Jaya, namun ditolak oleh pihak kepolisian di Polda Metro Jaya dengan alasan sudah ada vonis terhadap anak-anak ini, seperti itu. Uniknya, hakim mempertimbangkan bahwa memang telah terjadi adanya penyiksaan terhadap klien kami. Berapa persisnya yang diminta ganti ruginya, Mbak? Sekitar 700 juta kerugian material. Menurut saya terlalu kecil tuh Mbak, 700 juta. Iya nggak sih? Tapi upaya itu akhirnya sekarang harus kandas karena ditolak. Betul. Dengan alasan kadaluarsa. Ada perlakuan yang juga tidak enak. Kalau Fata bareng sama Fikri, saya ngelawan. Ini maksudnya apaan pak? Kamu 13 tahun berani ngelawan polisi? Berani kan, saya dipukul duluan sama polisi. Kamu Kata polisi gimana, saya kan? ngebunuh orang. Langsung saya ditonjokin, ngeliat Fikri juga diplastikin, ditonjokin sama polisi. Sampai jam 11 malam dibawa ke Polda Metro Jaya. Langsung dibawa ke ruangan kayak kecil gitu kak. Dilakbanin sininya, sini saya. Lakbanin, disetrum sama polisi, suruh ngaku. Kan saya di situ belum ngaku. Akhirnya kamu ngaku? Saya nggak kuat kak, karena setruman sama gebugan. Jadi Saya nggak kuat di situ. Di malam itu kamu akhirnya bilang, ya. Nggak malam itu, 5 hari yang lalu saya baru ngaku. 5 hari kemudiannya baru ngaku? Iya. Dan sepanjang sampai 5 hari itu terus digebugin sampai 5 hari baru saya ngaku, nggak, karena saya ngaku nggak kuat. Saya kan dulu masih kecil, 13 tahun. Sekarang kamu berapa? Sekarang udah 18. 18, masih kecil juga sih 18 tahun itu. tapi luar biasa kuat ya. Kita kasih tepuk tangan dong untuk teman-teman ini. Jadi minimal itu sebulan 400.000 Iya. harus bayar. Bayar kamar. Jadi ongkos untuk bayar kamar, untuk nengok bolak-balik juga pasti keluar ongkos tuh ibu ya? Iya, sampai motor orang tua juga kejual. Buat biaya saya doang di dalam. Fatan masih sekolah? Udah berhenti sekarang kak. Udah nggak sekolah lagi? Udah nggak sekolah semenjak ditangkap. Jadi ganti rugi yang waktu itu digugat di pengadilan minimal karena Fatan mau bayar utang ke orang tua yang Iya. merasa bersalah sama orang tua. Iya. Kalau Fikri? Kecewa aja sih. Yang 2 SPK dari saya yang dewasa itu kan, dia kan kasusnya sama. Tapi karena di split, saya anak-anak, dia dewasa. Untuk ganti rugi, dia udah dapat haknya. Ini kita yang anak-anak kenapa enggak gitu? Ya. Kenapa harus dibedain? Pemain Cipulir yang menjadi korban salah tangkap, tuntutan ganti rugi ditolak. Iya pak. Kecewa luar biasa. Apa? Kok masih bisa ketawa-ketawa, Ucok?
Saya ketawa begini bukan kenapa, karena saya udah nggak kaget gitu. Nggak kaget? Nggak kaget. Tidak kaget karena sudah menduga hukum akan seperti ini ke rakyat kecil? Iya, sepertinya begitu. Yang berjuang akan kalah sama yang beruang. Bagaimana ceritanya waktu di dalam penjara? Dalam penjara serem. Baru masuk digebugin sama orang-orang dalam. Tonjokin, dibalokin, dimandiin. Selalu transfer buat biaya Fata di dalam, buat bayar kamar. Sebulan sekali 400.000. Kalau kagak kita disuruh-suruh tua kamarnya. Bagaimana ketika itu bisa tiba-tiba dituduh membunuh orang? Itu saya ada acara di Parung Panjang. Habis dari acara malam itu, paginya kami net mau tidur di kolong jembatan Cipulir. Pas udah nyampe jembatan Cipulir, saya ke kolong, saya ngeliat kayak ada sesuatu di pojokan. Lalu saya deketin, gak nyampe jarak 5 meter, saya lihat itu udah banyak luka. Udah tusukan, apa, segala macem kan. Udah kering, darahnya udah kering. Dikasih makan, dikasih minum, makanannya nggak dimakan, cuman airnya aja yang diminum. Airnya diminum, keluar lagi dari lubang yang bekas tusukan itu. Gitu. Nah, akhirnya saya inisiatif lah. Nggak tahu sayanya ini baik atau memang terlalu bodoh kalian ya. Terus saya lapor ke Satpam. Satpam ini lapor ke polisi. Datanglah polisi kan. Polisi nanya siapa saksi atas kejadian perkara ini. Saya tunjuk tangan dong, saya. Habis itu kami dibawa ke Polsek Pesanggerahan. Di situ masih diinterogasi. Kami ceritainnya sebenarnya kalau kami cuma nemuin orang ini gitu kan. Habis itu kami tiba-tiba dibawa, nggak tahu kemana. Polisinya itu nggak ngomong-ngomong. Nggak taunya kami bertiga ini dibawa ke Polda Metro Jaya. Habis itu kami dibawa ke suatu ruangan gitu. Saya masih ingat itu ruangannya di sebelahnya itu ruangan kayak sel tahanan. Kami bertiga di situ diinterogasi. Tapi kami masih ceritanya sebenarnya. Di situ saya disuruh ngaku. Udah kamu mending ngaku aja. Kamu ngelakuin kan? Enggak Pak, bener Pak. Saya nggak ngelakuin. Emang itu saya cuma nemuin mayat itu. Alah, bohong kamu. Wah, di situ saya langsung diinjak di situ. Diinjak? Iya, diinjak sama polisinya. Apa yang diinjak? Dada saya diinjak. Saya di situ tetap nggak ngaku karena saya merasa nggak bersalah. Polisinya bilang, itu lihat teman kamu yang 2 orang enak. Mereka udah ngaku, udah dikasih kopi sama ngerokok. Tapi emang benar, saya lihat dia ngopi ngerokok gitu. Nah, mungkin ya habis dipukulin kali sama polisi, entah disuruhin, saya nggak tahu. Dikepelakan sama polisi. Udah kamu ngaku aja, teman kamu yang lain udah pada ngaku. Bener Pak, saya nggak ngelakuin Pak. Biar nggak disiksa lagi gitu, biar selesai aja dari tempat ini gitu. Ya udah, akhirnya saya ngaku. Iya Pak, saya mukul Pak. Nah gitu dong dari tadi, kata polisinya gitu. Oke. Adakah upaya hukum lagi yang masih bisa dilakukan untuk mendapatkan ganti kerugian ini? Ya, kami rasa masih ada langkah-langkah alternatif lainnya yang dapat diajukan untuk ganti kerugian. Adik-adik belum menyerah ya, masih terus mau berjuang untuk mendapatkan hak. Sekarang aktivitasnya apa? Kembali mengamen, Ucok? Enggak. Kalau saya sekarang sih ojek online. Ojek online. Iya. Lo Fatah? Sama Grab. Oke, ojek online. Fikri? Saya parkir di kantor pos. Nggak mau sekolah lagi? Masih Mau bisa lo ngambil paket C? Sekolah lagi ya? Iya Kak. Siapa tahu bisa jadi pengacara, bantu LBH ya? Insya Allah. Siap Kak. Siap? Siap. Terus Kak sampai titik darah penghabisan. Karena saya ngambil prinsipnya itu dari bendera merah putih Kak. Bendera merah putih? Iya, merah itu berani, putih itu suci. Jadi berani karena benar. Berani karena benar. Iya. Apa yang mau disampaikan Fatah? Udah cukup. Cukup. Fikri? Cukup. Oke. Dalam waktu kurang dari 24 jam terkumpul dana melebihi target awal 150 juta rupiah. Uang itulah yang dipakai untuk memastikan Arga dan Fathahilah bisa sekolah lagi. Udah pernah paket B dulu? Paket A. Oh, paket A udah pernah. Kalau bisa masuk jadi bisa lebih cepat. Iya. Asal harus ngejar pelajarannya ya Pak. Jadi kita mau daftar nih ya Pak. Oh iya, silakan. Kalau yang mau daftar sih 2 adik saya ini. iya. Alhamdulillah seneng banget saya akhirnya bisa sampai ke sini. Ada banyak orang yang kepengen melihat 2 adik kita, 2 teman kita ini bisa belajar, bisa dapat pendidikan, dan mudah-mudahan cita-citanya katanya mau jadi pengacara. Iya kan? Karena
mau bantuin teman-teman LBH Jakarta supaya bisa juga jadi pejuang keadilan. Terima kasih banyak donasinya. Betul-betul tersentuh rasanya. Saya pribadi merasa tersentuh ketika melihat begitu banyak orang secara spontan mau mengirimkan, mau ikut patungan gitu ya untuk membiayai pendidikan adik-adik kita ini. Dananya akan dikelola oleh LBH Jakarta dan insya Allah akan terus kita pantau, dan mudah-mudahan juga teman-teman akan terus ngelihat gimana perkembangan sekolahnya Ucok sama Fatah supaya mereka juga terus semangat. Dan kalau di tengah-tengah agak kurang semangat, ingat lagi ada banyak banget yang terus menyemangati. Ada yang nyumbangnya 1.000 loh, ada yang nyumbang 500, ada yang nyumbang jutaan, dan semuanya selalu ada pesan, ini sedikit dari saya supaya tetap semangat sekolah. Jadi ada begitu banyak harapan yang dititipkan untuk adik-adik kita. Pastinya saya berjanji bersungguh-sungguh ya, pasti akan saya jalani lebih baik gitu. Justru saya bilang pendidikan itu nggak akan kenal umur gitu. Ya banyak terima kasih, nggak bisa ngucapin apa gitu. Buat sebaliknya ya biarin Allah lah yang ngebales. Pasti saya sukseskan. Saya juga kan emang udah janji sama diri saya sendiri bahwa saya ini mau sekolah lagi sampai kuliah. Terima kasih banyak ya Kak. Sama-sama, terima kasih. Saya nggak tahu bagaimana mengucapkan rasa terima kasih saya. Enggak perlu. Ada ungkapan la syukran ala wajib. Tidak perlu berterima kasih untuk suatu kewajiban. Jadi saya merasa ini kewajiban saya, kewajiban kita ya Kak. Kewajiban semua teman-teman untuk membantuin. Kewajiban untuk menjadi orang baik ya Kak. Kewajiban untuk bantu orang supaya juga bisa membantu yang lain. Jadi ini kita ngebantuin Ucok, ngebantuin Fatah supaya nanti Ucok dan Fatah juga bisa ngebantuin yang lain. Down.